Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana mekanisme untuk membuat jurnal penutup, di mana proses ini akan kita lakukan setelah kita menyusun laporan keuangan. Nah, untuk mulai periode berikutnya, kita perlu menutup akun-akun yang ada pada akun nominal atau kita kenal sebagai akun-akun yang terletak pada laporan laba rugi. Nah, kita mulai dari awal bahwa yang dimaksud dengan jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup perkiraan-perkiraan yang ada pada laporan laba rugi atau proses memindahkan akun nominal ke akun real, di mana yang dimaksud dengan akun nominal merupakan akun-akun atau perkiraan-perkiraan yang ada pada laporan laba rugi, sedangkan yang dimaksud dengan akun real adalah akun-akun atau perkiraan-perkiraan yang ada pada laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, kemudian konsepnya, jurnal ini digunakan untuk membuat nilai perkiraan pendapatan, kemudian beban, serta FRAP menjadi nol. Nah, secara gamblang, tugas dari jurnal penutup adalah membuat nilai dari akun pendapatan, kemudian beban, dan FRAP atau akun-akun yang lainnya menjadi nol atau akun-akun yang terletak pada laporan laba rugi. Kemudian bagaimana prosedurnya? Nah, untuk membuat jurnal penutup, hal pertama yang akan kita lakukan adalah melihat laporan laba rugi, di mana dasar ini atau laba rugi akan menjadi dasar bagi kita untuk menyusun jurnal penutup. Setelah kita melihat laporan laba rugi, hal kedua yang kita lakukan adalah menentukan saldo normal dari perkiraan yang akan ditutup atau perkiraan-perkiraan yang ada pada laporan laba rugi. Kemungkinan ada dua, yaitu pendapatan dan beban, di mana pendapatan memiliki saldo normal di kredit, sedangkan beban memiliki saldo normal di debit. Kemudian yang ketiga, setelah tadi kita lihat laporan laba rugi, kita sudah bisa menentukan posisi saldo dari perkiraan yang akan kita tutup. Yang terakhir, tinggal kita buat jurnal penutupnya, di mana untuk menutup dari akun perkiraan pendapatan dan beban serta FRAP kita menggunakan ikhtisar laba rugi, atau ini setara dengan modal atau laba dalam laporan laba rugi. Nah, kemudian ayat jurnal yang kita buat untuk jurnal penutup pertama, untuk menutup pendapatan kita hanya perlu memindahkan pendapatan ke posisi debit dan ikhtisar laba rugi di posisi kredit. Di mana karena pendapatan kita pindahkan, pendapatan akan berkurang, pendapatan akan menambah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi mempunyai posisi saldo di kredit ketika kita membuat ayat jurnal penutup. Yang kedua, untuk menutup akun beban, beban kita pindahkan sehingga beban berkurang, di mana beban ketika kita pindahkan ke akun ikhtisar laba rugi akan mengurangi ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ketika berkurang posisinya di debit. Dan yang terakhir adalah setelah kita proses jurnal pendapatan dan beban, kemudian ikhtisar laba rugi juga kita tutup menggunakan akun modal. Sehingga untuk menutup ikhtisar laba rugi, jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi di debit, sedangkan modal posisi di kredit. Nah, kita ke contoh soal. Nah, berdasarkan prosedur yang tadi, contoh soal kita mempunyai laporan laba rugi di mana laporan laba rugi akan menjadi dasar bagi kita untuk membuat jurnal penutup. Nah, kemudian ada dua, ada pendapatan dan ada akun beban. Nah, hal pertama yang kita lakukan sudah selesai bahwa kita mempunyai laporan laba rugi. Yang kedua, kita harus melihat posisi akun dari posisi saldo dari akun pendapatan dan beban. Pertama, pendapatan. Pendapatan mempunyai saldo normal di kredit. Sehingga di jurnal penutup kita hanya perlu pindahkan ke posisi debit. Yang kedua, beban mempunyai saldo normal di debit. Oke, sehingga kebalikannya tinggal kita pindahkan beban ke posisi kredit di jurnal penutup. Nah, dari dasar laporan laba rugi ini lalu bagaimana bentuk jurnal penutupnya? Oke. Nah, jurnal penutup pertama dari sisi pendapatan. Pendapatan pada laporan laba rugi, posisi saldonya di posisi kredit. Sehingga pada jurnal penutup hanya perlu kita balik, kita pindahkan. Oke. Pendapatan yang awalnya di kredit pada laporan laba rugi, pada jurnal penutup kita pindahkan ke posisi debit, sehingga nilainya akan menjadi 0. Berapa nilainya? 600 juta sesuai dengan yang tertera pada laporan laba rugi. Nah, karena ini kita pindahkan, pendapatan berkurang, posisi di debit, kemudian pindah ke ikhtisar laba rugi.
pendapatan akan menambah laba, sehingga ikhtisar laba rugi posisinya bertambah. Ikhtisar laba rugi ketika bertambah, posisinya di kredit. Sehingga jurnal penutup untuk pendapatan sama dengan pendapatan di debit senilai 600 juta dan ikhtisar laba rugi di kredit senilai 600 juta. Kemudian jurnal penutup yang kedua ada akun atau perkiraan beban. Beban berdasarkan laporan laba rugi mempunyai saldo di debit. Pada jurnal penutup, beban kita pindahkan ke posisi kredit karena kita akan menutup nilai dari si bebannya. Nah, berapa nilainya? 500 juta sesuai dengan yang tertera pada laporan laba rugi. Pindah ke posisi kredit. Oke. Nah, karena sifatnya jurnal penutup memindahkan, maka beban ketika kita pindahkan nilainya berkurang. Beban ketika berkurang, posisinya di kredit. Lalu, ikhtisar laba rugi. Karena kita pindahkan beban ke ikhtisar laba rugi, beban akan mengurangi ikhtisar laba rugi. Sehingga ikhtisar laba rugi ketika berkurang, posisinya di debit. Berapa nilainya? Senilai beban yang kita pindahkan, yaitu 500 juta. Nah, kemudian setelah ini, kita cek nilai dari ikhtisar laba rugi. Ada ikhtisar laba rugi yang posisinya di kredit 600 juta, kemudian ada ikhtisar laba rugi yang posisinya 500 juta di debit. Nah, hasil dari ini tinggal kita masukkan ke dalam buku besar. Nah, selisihnya perlu kita tutup. Nah, berdasarkan jurnal pendapatan dan beban, nilai ikhtisar laba rugi di jurnal pertama adalah 600 juta dan di jurnal kedua adalah 500.000. Sehingga ikhtisar laba rugi nilainya adalah 600.000 di kredit dan 600 juta di kredit dan Jadi sehingga nilai ikhtisar laba rugi 600 juta di kredit dan 500 juta di debit. Maka selisihnya 100.000 posisi ikhtisar laba rugi di posisi kredit. Nah, karena ikhtisar laba rugi posisinya di kredit bahwa ini menunjukkan kita mengalami laba. Laba kita adalah 100 juta. Nah, posisi ikhtisar laba rugi saat ini berada di posisi kredit. Nah, karena kita akan membuat jurnal penutup, maka kita perlu membuat ikhtisar laba rugi menjadi 0. Caranya bagaimana? Tinggal dipindahkan. Ikhtisar laba rugi yang awalnya di kredit, pindahkan ke posisi debit. Oke, berapa nilainya? 100.000. Selisih berdasarkan yang jurnal pertama dan kedua. Nah, karena kasus dari si jurnal penutup memindahkan dari akun nominal ke akun real, maka akun real yang masuk di jurnal terakhir ketika kita menutup ikhtisar laba rugi adalah modal. Oke. Nah, karena modal sifatnya menerima perpindahan dari ikhtisar laba rugi, maka modal nilainya bertambah. Modal merupakan akun yang sebelah kanan sama dengan modal ketika bertambah posisinya di kredit. Maka jurnal yang dibuat adalah ikhtisar laba rugi 100 juta dan modal 100 juta. Oke, itu cukup materi untuk jurnal penutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada misalkan pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.